Jangan lagi terdengar masjid dengan jumlah saldo yang berbangga-bangga memperbanyak saldonya, tapi ternyata tetangga kanan kiri nggak kebagian beras, sayur mayur, makanan yang sebenarnya bisa loh masjid mengeluarkan saldonya per pekan untuk memberikan apa yang diberikan pada masyarakat sekitar seperti daging, sayur mayur, tahu, tempe, telur, masako, soklin atau kebutuhan harian. Bisa. Jadi hadirin, namanya masjid dirar udah di-spill sama Allah dari dulu. Apa masjid dirar? Masjid yang cuma mendatangkan madarat. Itu disebut dengan masjid dirar. Ini masjidnya cuma madarat aja nih. Masjid jadi tempat kompor-kompori perpecahan. Masjid jadi tempat memprovokasi antar sama kaum muslimin. Bukan. Dan dari dulu sampai nanti hari kiamat yang namanya masjid, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa anna masajida lillah. Yang namanya masjid, masajida lillah, miliknya siapa? Namanya masjid itu miliknya Allah. Maka nggak berhak siapapun mengklaim ini masjidnya. Siapapun nggak berhak. Ini masjid komunitas A, komunitas B, masjidnya organisasi A atau B. Enggak. Karena sejatinya masjid itu yang berhak mengklaim kepemilikan atas masjid adalah siapa? Allah. Jadi siapapun kaum muslimin boleh masuk, ini rumahnya Allah. Hadirin, sejatinya itu masjid. Tidak mengkotak-kotakkan sehingga akhirnya terjadi perpecahan. Bukan, masjid itu miliknya Allah. Kalau ditanya, ini Masjid Muhammad Al-Fatih punya siapa? Wa anna masajida lillah. Masjid ini Muhammad Al-Fatih punyanya Allah. Tidak ada di sini plang kepemilikan dari organisasi tertentu, sama sekali nggak ada. Karena memang esensi masjid ya kayak gitu hadirin. Masjid punyanya umat, umatnya Rasulullah. Masjid miliknya Allah, sehingga siapapun hamba-hambanya boleh masuk ke dalam masjid. Itu hadirin. Adapun kepengurusan DKM silahkan dirembuk, tapi jangan lupa siapapun yang dipasrahi menjadi DKM, maka dia harus membaca ayat ini agar mengerti fungsi masjid. Jangan sampai menjadi masjid dirar. Masjid dirar, masjid yang mendatangkan madarat, tidak memberi manfaat. Hati-hati juga hadirin dengan berbangga jumlah saldo yang banyak tapi nggak ada manfaat yang diberikan pada jamaah. Makanya kan yang namanya masjid itu harus datangin manfaat untuk jamaah. 5. Ada agnia yang berinfak. Nomor 2, pemuda yang bergerak. Ada ustadz, kiai, guru yang menemani. Ada program yang maslahat. Ada DKM masjid yang adil. Kita harus adil dong. Jangan sampai nanti pada akhirnya dibangun megah hanya berbentuk candi. Mohon maaf hadirin, apa maksudnya candi? Masjid dibangun megah-megah, ujung-ujungnya hanya jadi tempat foto, selesai, pulang. Shalendra membangun yang dekat kita di Magelang, ada Borobudur, ada yang lain, ada di Prambanan dan segala macam. Itu megah. Tapi apakah terus kemudian ada yang ibadah di dalamnya? Tidak, karena hanya memikirkan esensi fisik bangunan semata, lupa membangun manusianya. PR di kita yang sama-sama kita harus bareng-bareng, dan ini bukti khidmat kita untuk bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai karena Allah. Apa wujud kita berbakti pada negeri? Wujud kita bakti pada negeri adalah masjid tidak hanya dibangun secara fisik, tapi juga dibangun manusianya. Yang lebih penting itu loh jemaah. Bangunan ini tidak lebih penting daripada manusianya yang membersamai. Bangunan ini tidak lebih penting daripada pemuda-pemudi yang menghidupi masjid yang datang setiap hari. Bangunan ini tidak lebih penting daripada siapa the man behind the masjid. Seseorang di balik masjid itu. Ada siapa di balik masjid itu?
masjid besar, megah. Hadirin silakan datang. Pada akhirnya kita akan bercermin, pada akhirnya kita akan melihat dibangun masjid besar-besar, tapi pada akhirnya tidak ada manfaat yang didapat. Bagus, fotogenik, difoto sekali, cekrek, udah. Saya sudah pernah ke sini, selesai. Bukan itu sekali lagi hadirin. Masjid itu nanti asasnya ussisa 'ala taqwa. Nanti kita baca lagi lanjutan ayatnya. Jadi masjid dirar adalah masjid yang mendatangkan banyak mudarat, menimbulkan perpecahan, masjid yang mengkotak-kotakkan, ditambah lagi kufra, di dalamnya terdapat kekufuran. Kok bisa loh? Di dalamnya ada kekufuran. Padahal masjid, saat masjid itu tidak mau tunduk kepada Allah, tunduknya pada selain Allah, ada yang dituhankan dengan kuat selain daripada Allah, berarti di sana karena dia tidak mau tunduk kepada Allah. Sedangkan kemarin kita belajar walam yakhsha illallah, ciri orang yang akan memakmurkan masjid Allah, di antara cirinya adalah walam yakhsha illallah, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Diletakkan rasa takutnya, hormatnya, tunduknya, patuhnya hanya untuk Allah semata dan tidak yang lain. Itulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah terkait tentang masjid ussisa 'ala taqwa. Di ayat ini dilanjutkan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka pendusta. Siapa mereka? Mereka yang memanfaatkan masjid untuk dirar, kepentingannya pribadi, masjid untuk kepentingan dunianya. Allahu Akbar, wala'iyadzubillahi min dzalik. Ayat 108, la takum fihi abada, jangan kamu sholat di masjid itu abadan, selama-lamanya. Di masjid yang di dalamnya terdapat mengkotak-kotakkan, di dalamnya terdapat menjauhkan kita dari Allah, di dalamnya terdapat ini dan itu, la takum fihi abadan, jangan kamu masuk ke masjid itu selama-lamanya. Masjid apa maksudnya? Masjid dirar. Jangan masuk ke masjid dirar abadan, selamanya, yang terdapat banyak kemudaratan di dalam masjid tersebut. La masjidun ussisa 'ala taqwa, ini yang tadi kami utarakan, karena sungguh masjid itu mestinya didirikan, ussisa, asasnya, pondasinya masjid yang dibangun 'ala taqwa. Kenapa bangun masjid? Pondasinya harus takwa kepada Allah. Kenapa masjid ini dibangun? Takwa. Landasannya apa? Manfaat yang mau diberikan. Landasannya apa? Mau berbagi semampunya sampai nanti masjid ini semakin luas dan semakin luas atas taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, bisa memberikan manfaat kepada banyak umat. Apalagi berikutnya, kalau Allah beri taufik, mudah-mudahan bisa dicontoh oleh masjid yang lain. Hadirin, sedikit pertanyaan. Sebenarnya kalau setiap Jumat masing-masing masjid di seluruh wilayah Wonosobo tercinta ini berbagi sayur yang kurang lebih seperti yang jamaah saksikan setiap Jumat di Masjid Maf, mampu atau tidak? Pol mampu nih jamaah, sangat mampu jamaah. Kira-kira kalau berbagi telur tiap Jumat seperti yang hari Jumat Masjid Maf lakukan, kira-kira masjid sekitar Wonosobo semuanya mampu atau enggak? Mampu. Pertanyaannya, kenapa enggak dilakukan? Makanya tadi perlu DKM yang adil. Ada 5 DKM adil, imam atau guru yang membersamai, ada agnia, orang kaya yang berinfak, ada pemuda yang bergerak, yang kelima, program yang maslahat. 1, DKM yang adil. 2,
Ada ustadz yang membersamai, ya ustadz jaga gawang. Satu masjid, satu ustadz. Syukur-syukur satu masjid, 10 ustadz. Yang menemani masjid A ada 10 ustadz digantian ngasih ilmu. Wah, sangat bagus sekali. Dan kami sangat terbuka, teman-teman mas Dalla, anak-anak muda masjid, maaf, kalau mau gantiin ya boleh, gak apa-apa, hadirin. Kita kan sementara semuanya. Nanti juga besok diganti oleh Ustadz Faisal sekaligus. Nomor 1 tadi apa? DKM yang adil. Terus yang kedua, Ustadz yang membersamai. Yang ketiga, orang kaya yang berinfak. Yang keempat, anak muda yang bergerak. Ini yang kelima, program yang maslahat. Itu masjid. Besok diganti, bukan saya yang ngisi ya teman-teman TikTok, YouTube, Instagram. Besok yang ngisi Ustadz Faisal sampai tanggal 1 Maret. Insya Allah beliau akan menemani kita. Gak apa-apa jemaah. Indahnya nanti kita dapat point of view yang berbeda. Kami punya point of view. Ustadz Faisal, semoga Allah merahmati menjaga beliau. Beliau punya point of view, nanti membagikan ilmunya dari sudut pandang muamalah dan fiqih yang beliau sangat dalam dan rinci di dalamnya. Nanti ada ustadz yang lain, Mas Dama, Mas Ihsan, nanti beliau gantian ngisi. Allah, bagus sekali jemaah. Kalau satu masjid isinya ada banyak sekali yang membersamai, bagus sekali jemaah. Jadi memang harus 5-5-nya jalan. Ada yang jaga gawang, ada ustadz tetap yang menemani, ada DKM yang adil. Artinya DKM ini adil. Anak muda punya impian, disupport, didukung, dibersamai. Anak muda punya cita-cita, disupport, didukung, ditemani. Kita jamaah menemani anak-anak muda tentu bukan dengan cara kita kan. Apa yang mereka inginkan? Aduh, maunya kalau bisa ada meja pingpong, gak apa-apa. Maunya kalau bisa ada raket, nanti biar main raket di luar, bulu tangkis. Kalau memang masjid bisa fasilitasi. Tapi kan uang masjid untuk kemaslahatan masjid. Kalau bisa dari DKM ngeluarin uang sendiri, DKM keluarin uang sendiri. Kecuali memang keterangannya adalah untuk program secara umum masjid tersebut, silakan. Ini masjid ussisa 'ala taqwa. Memang dibangun pondasinya adalah pondasi takwa. Jadi belum dulu bangunan, hadirin, masjidnya Rasulullah, tiangnya tiang pelepah kurma, tiangnya tiang batang kurma, atapnya atap dari pelepah kurma. Tapi dari tempat itu Islam mendunia. Tiangnya batang kurma, atap gentengnya pelepah kurma, tapi dari situ Islam mendunia. Coba bayangkan hadirin. Allahu Akbar. Allah yang memberi taufik, Allah yang memberi kemudahan. Kenapa? Jawabannya karena masjidnya Rasulullah ussisa 'ala taqwa, masjid yang dibangun landasannya takwa. Ada saldo, segera dibagikan, diberikan. Masjid bisa manfaat apa? Bidang ilmu, kajian subuh syuruk. Bidang muamalah, kajian Rabu karburator. Bidang kepemudaan, kajian Satnight, isinya pemuda-pemuda, pemudi-pemudi. Bermanfaat dalam bidang sosial kemasyarakatan. Ada berbagi sayur mayur, tahu tempe, daging ayam, telur, ini itu dan semuanya. Ada minyak, kadang kemarin ada beras. Jadi bidang-bidang itu tuh kalau bisa masjid yang mengcover. Gak mungkin jamaah ada yang kelaparan kalau semua masjid bergerak dengan satu spirit yang sama. Itu gak mungkin hadirin. Kalau sholat Jumat coba jamaah tanya sama suaminya jamaah, berapa saldo masjid diumumkan? Saldo masjid kalau yang kecil udah puluhan juta, kalau yang besar ratusan juta hadirin. Masjid agung, Masya Allah, dengan saldo sekian ratus juta, yang kecil puluhan juta. Berapa kotak infak kenceleng sekali Jumat itu berjalan? Jumat masjid ramai, berapa sekali kenceleng? Gak mungkin 100.000 kan?
Gak mungkin 200.000 kan? Biasanya lebih daripada itu atas pertolongan Allah. Jadi masjid tidak hanya untuk menahan-nahan hadirin. Masjid itu tujuannya dapat dari donatur salurkan, dapat dari donatur salurkan, dapat dari muhsinin salurkan. Jangan dibiarin ngendep lama-lama. Jemaah lihat di kotak itu, apakah pernah didiamkan sampai penuh menumpuk ke atas? Pernah nggak? Nggak pernah. Kotak itu baru tinggi segini, ambil, buka, tasarufkan. Baru tinggi sedikit segini, ambil, buka, tasarufkan. Nggak pernah. Kotak infak itu ditunggu, kan kelihatan kan? Itu dari kaca kelihatan sampai tinggi. Nggak pernah ditumpuk sampai nanti menggunung gitu. Nggak. Karena harus difahami, memang masjid asasnya asas takwa. Masjid harus hadir membawa manfaat. Bukan hanya sekedar fisik dipoles, wajahnya diperbagus, bagus, gak apa-apa hadirin tentu. Kalau ada masjid fisik terus diupayakan, api, bagus, udah bagus, nggak ada angin, nggak ada hujan, tambah lagi. Udah bagus, nggak ada angin, nggak hujan, tambah lagi. Udah bagus nih. Secara fisik no comment, udah bagus, udah nyaman, nggak ada rembes, nggak ada bocor. Lain cerita. Kalau bocor, keterocohan, yo diperbaiki, itu lain cerita. Udah bagus, poles lagi. Udah bagus, poles lagi. Bukan itu sebenarnya. Fisik bagus, tapi yang jauh lebih penting apa? SDM, sumber daya manusianya. Handphone ini bagus ya hadirin. Tapi pada akhirnya jemaah, handphone ini fungsionalitas yang paling powerful, jawabannya who's the man behind the technology. Siapa orang di balik teknologi? Kalau orangnya baik, dia jadi baik. Kalau orangnya buruk, jahat, dia jadi buruk dan jahat. Jamaah yang dirahmati Allah, jamaah yang jadi DKM, jamaah yang menjadi dipasrahi dalam urusan kepengurusan masjid. Ini teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada suaminya jadi pengurus masjid, DKM masjid, ada yang jadi ketua masjid. Semoga Allah memuliakan ayahanda, guru kami semua, ibunda semua guru kami, dan semua hadirin yang hadir atau anak muda yang jadi pengurus masjid. Ayo pegang erat-erat ayat ini. Jadikan ayat ini tuh sebagai pondasi perjalanan kita, bukan cuma sekedar ya udah. Ya udah Ustaz. Ngapain sih sibuk ngurus masjid? Enggak. Ngurus masjid pekerjaan yang paling mulia. Nabi Ibrahim ngurus masjid enggak? Ngurus masjid. Nabi Muhammad ngurus masjid enggak? Ngurus masjid. Jangan bilang saya dapat apa dari masjid, tapi bilang apa yang bisa saya beri untuk masjid. Apa yang bisa saya kasih? Bukan sekedar yang bisa saya terima, bukan. Next level. Ussisa 'ala taqwa. Kata para ulama, di antaranya adalah perbedaan yang signifikan terhadap dua masjid, Masjid Dirar, Masjid Ussisa 'ala taqwa. Di antaranya adalah masjid yang ussisa 'ala taqwa tidak menimbulkan kerusakan, tidak mendatangkan kekufuran, menjadikan kaum muslimin bersatu karena tidak terkotak-kotakkan. Ini masjid ussisa 'ala taqwa. Teman-teman dibaca di halaman 315 jilid yang keempat tafsir Ibnu Katsir, kata Imam Ibnu Katsir, tidak menimbulkan kerusakan, tidak menimbulkan kekufuran, tidak memecah kaum muslimin, tapi malah menjaga keutuhan kaum muslimin karena tidak terkotak-kotakkan masjid tersebut. Tapi masjidnya milik siapa? Masjidnya milik siapa? Milik Allah. Masjidnya milik Allah. Halaman 315 tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Masjid Ussisa 'ala taqwa itu adalah masjid yang di dalamnya senantiasa menjadi pangkal keimanan pada hati setiap hamba. Ini Masjid Ussisa 'ala taqwa. Jadi datang ke masjid jadi pangkal iman. Datang ke masjid jadi kuat imannya. Datang ke masjid menambah semakin mantap imannya kepada
Allah. Itu masjid ussisa ala taqwa, menambah keyakinan di dalam hati seorang hamba. At-Taubah di ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Sejak pertama masjid yang didirikan asasnya takwa adalah lebih pantas untuk engkau melaksanakan sholat di dalamnya dan memakmurkan masjid tersebut. Masjid kalau sudah makmur, dibangun atas dasar takwa, dibersamai dalam semangat memberi manfaat untuk banyak umat, maka sangat pantas untuk kita ada di dalamnya, ikut andil di dalamnya, ikut serta di dalamnya, melibatkan diri di dalamnya, sangat pantas. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, di dalamnya ada banyak orang yang ingin yatatahharu, bersuci. Ada banyak orang yang ingin ayyatatahharu, membersihkan jiwanya, mensucikan dirinya, melatih dirinya lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dibangun masjid ayyatatahharu, untuk membuat semakin dekat dengan Allah. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Supaya mereka lebih dekat sama Allah, dan Allah mencintai hamba yang mensucikan dirinya. Allah suka. Dalam tekstualnya tuh menjaga wudu, membersihkan diri itu menjaga diri dari hadas kecil ataupun hadas besar. Tapi kalau kita tarik secara luas, bukan cuma sekedar fisiknya yang dibersihkan, tapi hatinya dibersihkan, jiwanya, hidupnya dievaluasi, diintrospeksi, dimuhasabah. Ayat 109. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan mencari ridhonya Allah itu lebih baik, ataukah orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang meruntuhkan iman, maksudnya masjid dirar, yang dengannya menjadi runtuhlah mereka semua beserta iman mereka, menjauh mereka dari Allah dan membuat mereka terjerembab ke jurang yang paling binasa, nari jahannam? Tentu beda. Jadi kalau dalam Al-Quran ditanya, menurut kalian gimana? Masjid takwa, ussisa ala taqwa, yang di dalamnya menjadi pondasi iman bagi banyak orang, atau masjid dirar yang di dalamnya meruntuhkan iman sehingga mereka runtuh bersama di nari jahannam? Pertanyaan ini sebenarnya nggak perlu dijawab, tapi maksudnya Allah mau menyadarkan kepada hamba yang membaca ayat ini. Wahai hambaku, kamu bangun masjid untuk apa? Wahai hambaku sayang, sebenarnya masjid itu tuh tujuannya untuk apa? Kamu megahkan bentuk bangunannya, kamu berikan ornamen terbaiknya, kamu hiaskan dengan lampu-lampu yang mahal dan mewahnya, tapi kamu lupa lantas kemudian kanan kiri masjidnya kelaparan. Kamu poles bangunan, outfit luar, gimana nih, good looking masjidnya, instagramable untuk kita foto bersama di depan masjidnya, lalu kamu lupa kanan kirimu mati kelaparan. Bukan itu hadirin.
Masjid dibangun atas asas manfaat. Masjid Nabi dari dulu sampai sekarang manfaatnya Allahu Akbar. Masjid Nabi terbuka. Asalkan kaum muslimin beriman bersyahadat, boleh masuk ke dalam Masjid Nabawi? Boleh. Apa ditanya nggak jemaah? Maaf jemaah, organisasinya apa ya? Ditanya. Ke Masjidil Haram ditanya sama askarnya. Maaf, dari organisasi apa ya? Nggak ditanya. Muslim, syahadat, passwordnya sama, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Silahkan. Ini masjid miliknya Allah, rumah kita bersama. Ini masjid rumahnya Allah, ya kita bersama boleh memakmurkannya. Di sana ada yang bagi-bagi makanan gratis, bagi-bagi minum gratis, kadang kain ihram loh dikasih gratis. Sukanya begitu kadang. Kalau pas lagi dapat, saya beli ihram lebih nih, mau umroh ya, nih pakai kain ihramnya. Waktu mau tahalul, ada yang nih bawa alat cukur, silahkan ini kalau mau pakai alat saya cukur tahalul pakai alat tersebut. Saling menolong satu sama lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolong, asasnya iman, takwa, bakti sama Allah, kebaikan sebagai pondasi utamanya, bukan tolong menolong dalam kemaksiatan. Makanya ayat ini sebenarnya Allah mau nanya, kamu bangun masjid untuk apa sih? Waridwan, asasnya takwa dan mencari ridhoku, atau kamu mencari selain daripada aku? Bangun masjid supaya manusia senang sama dia? Enggak hadirin. Bangun masjid supaya Allah ridho, Allah cinta, Allah sayang sama kita, bukan karena manusia. Ayo coba dibenahi lagi. Ustaz, alhamdulillah masjidnya udah makmur. Alhamdulillah. Lanjut hadirin. Alhamdulillah masjid kami udah makmur. Lanjut. Ada kajian-kajian Ustaz. Lanjut hadirin. Udah ada makan bareng ya Ustaz. Lanjut hadirin. Udah ada sayur tiap Jumat Ustaz. Lanjut hadirin. Alhamdulillah Ustaz, kadang bentuk perhatian masjid atas pertolongan Allah, masjid sudah mengadakan pembelian ambulan yang nanti ambulannya digunakan untuk menolong mereka-mereka yang butuh pertolongan. Beli, siapkan ambulan, siapkan armadanya, siapkan orangnya, berangkat kalau memang ada yang membutuhkan. Kadang kita lupa bahwa membangun masjid bukan cuma fisiknya. Membeli lampu baik, tapi apakah lampu itu bisa nyala tanpa listrik? Gak bisa. Beli lampu dan mensupport listrik itu juga termasuk bagian daripada amal jariah. Jemaah, lampu semua dipadamkan, ceklek, kita ngaji gelap-gelapan, enak? Nyaman? Ngaji gelap-gelapan nyaman gak? Gak nyaman hadirin. Maka ada orang yang sedekah listrik. Ustadz, apakah sedekah listrik itu sedekah? Sedekatun jariyatun, sedekah jariah yang termasuk yang Nabi katakan, kata Nabi SAW, man dalla alal khair mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang memfasilitasi kebaikan, salah satunya listrik. Yang listrik itu menghidupkan lampu, karena lampu yang terang dipakai belajar, dipakai mengaji, dipakai menyebarluaskan kebaikan, dipakai live streaming atas taufik dari Allah, karenanya menempel. Kafa'ilihi kata Nabi, mislu ajri fa'ili kata Nabi. Maka dia yang mensupport listrik sama panen pahala seperti orang yang mengaji seluruhnya, baik offline yang datang ke Masjid Muhammad Al-Fatih ataupun online, baru support listrik. Jadi bukan cuma sekedar granit, bukan cuma sekedar tertempel daripada batu batanya, bukan cuma sekedar cat yang menempel, plafon yang mengatapi. Bukan cuma itu ternyata hadirin. Sedekah jariah diantaranya listrik, air. Apakah sah sholatnya seseorang kalau nggak berwudu? Sah atau tidak sah? Tidak sah. Sholat nggak punya wudu, padahal nggak ada uzur syar'i, nggak sakit, nggak lagi, memang boleh tayamum,
Tapi dia sengaja sholat tanpa wudhu. Sholatnya sah atau enggak? Enggak sah sholatnya. Maka yang sedekah air, PDAM, PAM termasuk. Kata Nabi, mandalla alal khair mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang memfasilitasi kebaikan, dia panen pahala seperti orang yang melakukan. Dia enggak sholat di sini hadirin. Beliau di sana, enggak sholat di sini. Tapi beliau panen pahalanya. Beliau support listrik, beliau jauh di sana hadirin, tapi beliau panen pahalanya. Kenapa? Mandalla alal khair, kata Nabi Muhammad, siapa yang fasilitasi kebaikan, mislu ajri fa'ilihi, dia panen pahala sama seperti orang yang berbuat kebaikan. Allahu akbar walillahil hamd. Maka hadirin, tanam baik-baik. Sedekah jariah variannya banyak. Jamaah nggak usah berkecil hati. Ya, granitnya udah selesai Ustadz. Alhamdulillah sudah selesai, granitnya sudah terpenuhi. Ada hamba Allah yang baik, mulia hatinya, menutup semuanya. Ya berarti saya nggak bisa. Jangan berkecil hati jamaah. Ada banyak peluang jariah. Listrik, PDAM, membersamai pemuda-pemudinya, mas-mas mbak-mbaknya, disupport. Itu termasuk diantaranya. Karena sekali lagi hadirin, bangunan cuma bangunan. Yang berkesan itu adalah memori di dalamnya. Kalau dalam kita yang membahasakan sudah punya kenangan jejak masa lalu, rumah orang tua, kan gitu. Rumah orang tua, saat orang tua kita wafat, tinggal kenangan, betul? Yang paling berharga itu rumah orang tua, rumah peninggalan orang tua atau orang tua kitanya. Yang paling berharga tuh orang tua kitanya. Bukan rumah peninggalannya yang jadi rumah tempat berkumpul anak-anaknya kelak. Bukan, tapi orang tuanya. Bangunan masjid bukan cuma bangunannya, tapi yang penting adalah jamaahnya. Hadirin ini jauh lebih penting. Hadirin jamaah, Mas Fahri, Mas Dala, Ayahanda, Pak Walu, semua ini penting, semua hadirin. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, ini yang penting. Allah yang menggerakkan. Kalau Allah berikan takdir, pengen rasanya menuang ngabdi khidmat di masjid. Bersih-bersih masjid, kosek-kosek kamar mandi. Dari dulu saya pindah ke Wonosobo, merbot masjid kami jemaah. Di Fatimah Garung emang kami apa perannya? Yang ngurusin masjid kan bahasa lainnya merbot masjid. Pindah dari Depok Kubah Mas Meruyung Limo 2017 ke Garung. Di Garung ada masjid namanya Masjid Fatimah Garung. Di Masjid Fatimah itu ngapain kami di sana? Ngabdi di masjid. Bismillah, ngabdi di masjid. Dan ternyata benar ya jemaah, masjid itu kalau pondasinya pondasi dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah dan dalam rangka mencari ridhonya Allah, Allah yang mudahkan. Bukan mencari cuan, keuntungan, enggak. Allah berikan lewat jalur yang lain. Masjid tempat kita mendekat kepada Allah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah tidak akan memberi hidayah, petunjuk kepada yang zalim. Allah nggak kasih petunjuk pada yang zalim. Maka ayo hadirin, kalau jamaah sudah punya masjid, makmurkan jemaah. Jangan sibuk mempoles luarnya terus. Ini kayaknya harus. Masjidnya sudah indah. Kalau udah indah, udah cukup. Yang penting kalau hujan nggak keterocohan, nggak ada bocor sana sini. Yang penting nyaman dipakai, udah. Jangan sibuk mempercantik fisiknya, tapi perbagus orangnya, jamaahnya, SDM-nya. Jamaah seneng gak sih kalau ternyata masjid punya perhatian? Mesti seneng toh. Kita sakit, masjid jenguk.
ibu fulana sakit, yuk jenguk yuk, orang masjid jenguk. Jamaah nggak apa-apa loh jamaah, nanti kalau ada yang kurang enak badan bilang sama Mbak Sinta, Mbak Safita, Mbak Leha, yang ayahanda nanti bilang mohon berkenan bisa disampaikan kepada Mas Dalla, Mas Herman, Mas Ihsan, biar nanti dari DKM masjid jenguk kepada jamaah kalau lagi kurang sehat. Gak apa-apa hadirin. Jadi masjid kita masjid kalau bisa tuh bermanfaat buat banyak umat. Jangan lagi hanya sekedar fisiknya, tapi juga dibangun kebermanfaatannya. Asas manfaat. Asas manfaat. Harus masjid itu manfaat buat banyak umat. Next. Ayat 110. Ayat 110. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan di dalam hati mereka sampai hati mereka hancur karena masjid dirar. Hatinya hancur, makan hati doang di masjid. Kan bahaya jadi. Gontok-gontokan, ya janganlah jamaah. Masjid ini tempatnya guyup, rukun. Jangan di masjid gontok-gontokan. Masjid malah berebut kekuasaan. Jangan aja mah. Ini semua di sini PJS, penanggung jawab sementara. Ada periodisasinya. Ya setahun ganti, diputer, di rolling. Kadang yang jaga yo Mas Dalla, kadang yang jaga yo Mas Herman, di rolling. Kadang yo Mas Ihsan, kadang yo Mas Alif, kadang ya Rizky, kadang yang Madan, di rolling jemaah. Biar nggak ada rasa karena saya. Ini kan kalau nggak ada jemaah. Bahkan kami pun kan juga di rolling, jemaah tahu itu kan. Kami lagi nggak ada, gurunda kita yang lain. Ada Ustadz Faisal, Ustadz Dia Sukron, ada Ustadz waktu itu ada Ustadz Basuki Yulianto, ada Ustadz gurunda-gurunda kita yang lain yang belum bisa disebut namanya satu persatu. Semoga Allah muliakan beliau. Gantian. Harus mau nggak mau supaya muncul rasa kesadaran bahwa semuanya karena Allah, bukan karena satu orang atau dua orang atau tiga orang, bukan. Tapi kan dia babat alas Ustadz. Iya, babat alas tanpa merawat. Ingat nggak ayat yang kemarin? Ayat 100. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu, minal muhajirin wal ansar, dari muhajirin dan ansar, walladzina, dan orang-orang yang walladzina taba'uhum bi ihsan, mengikuti mereka, merawat kebaikannya, melangsungkan kebaikannya, melanjutkan episode amal salihnya bi ihsan, dengan cara terbaik, proses terbaik, membersamai sampai akhir hayatnya, sampai akhir menutup mata. Jadi kebaikan itu hadirin gak bisa ditanam tinggal, gak bisa. Emang harus ada yang jaga gawang. Waktu kami kuliah di Unsik, ada Dr. Asyar Khalil pernah bilang, dosen kami di Unsik, kata beliau, namanya masjid
pondok itu yang mesti dikelonin dalam tanda petik. Maksudnya dikelonin masjidnya, kelonin pondoknya itu gimana? Yo dijaga, jaga gawang, yo deproon yang kono. Maksudnya jaga di sana, duduk di sana, bersamai di sana, ngaji di sana. Emang begitu hadirin. Jaga. Ini kan yang juga sama-sama tadi barusan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Kalau nggak dijaga, hati-hatinya hancur. Tanaman akan tumbuh karena dirawat setiap hari atau dirawat setahun sekali. Yang mana yang kiranya tumbuh bagus? Setiap hari atau dirawat setahun sekali? Setiap hari. Hati harus dirawat setiap hari. Gimana cara ngerawat hati? Memberi nutrisi pada hati dengan ilmu, memberi nutrisi pada jiwa dengan Quran, memberi nutrisi pada mental dengan taqarrub ilallah. Hati dengan ilmu, jiwa dengan Quran, mental dengan taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Tulis di kolom komentar. Hati diisi dengan ilmu, jiwa diisi dengan Quran, mental dikuatkan dengan taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Hati dengan ilmu, jiwa dengan Quran, mental dengan taqarrub ilallah. Teman-teman mohon berkenan tulis di kolom komentar ya. Hati diisi dengan ilmu, jiwa diisi dengan Quran, mental dikuatkan dengan taqarrub ilallah. Jangan sampai nanti runtuh, jangan jemaah. Sekaligus kami titip jemaah. Sebagaimana yang jemaah tahu, kalau kita berdoa, di antara doa yang sering di-highlight kan, semoga Allah izinkan kita semua istiqomah, wafat di tanah suci Mekah Madinah, atau wafat husnul khatimah. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ayat terakhir. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Hadirin, ayat ini yang membuat nggak ada rasa capek, nggak ada rasa lelah, nggak ada rasa letih, nggak ada rasa, semuanya ikhlas di jalan Allah dan berupaya untuk jaga keikhlasan itu sampai nanti akhir hayat kita masing-masing. Ayat ini penguatnya. Inna Allah ashtara, Allah sudah membeli minal mu'minin, dari jiwa kita orang beriman. Jadi kita kalau beriman sudah dibeli sama Allah. Apa yang Allah beli dari kita? Dibaca ayatnya, anfusahum wa amwalahum. Allah beli dari kita apa? Anfusahum, jiwa kita dibeli Allah, wa amwalahum, dan harta kita pun dibeli Allah. Bi anna lahumul jannah, bahwa Allah pasti akan ganti dengan apa? Allah beli kita dengan surga jemaah. Allah beli diri kita dengan surga. Allah beli waktu kita dengan surga. Allah beli semua dari kita dengan surga. Yang padahal sejatinya itu juga semuanya bukan punya kita, tapi punya siapa? Punya Allah. Tapi Allah berfirman dalam ayat ini, wahai hambaku sayang, semua waktumu, tenagamu, ilmumu, dan semua yang kamu ada dalam dirimu sudah aku beli. Bahkan harta-hartamu, aset propertimu, tanahmu yang di mana-mana, tabunganmu yang ratusan juta, bahkan MM-an itu sudah aku beli dengan apa? Bi anna lahumul jannah, dibeli dengan syurganya Allah. Jadi hadirin,
kenapa ya kok beliau ikhlas banget bersih-bersih masjid, kok Mae ikhlas banget ya Mak, ada kotor dikit bersih, itu ada sarang laba-laba dikit disapu, ini kayaknya ada kurang dikit dipel, ada yang bau nggak sedap dikit dikasih parfum. Kenapa ya kok sergap banget? Karena beliau tahu diri, jiwa, raga, harta beliau sudah dibeli sama Allah. Mau diganti sama apa? Syurganya Allah. Diganti sama syurga jemaah. Diganti sama syurga jemaah. Ibu, tolong ini dibeli 5.000 rupiah. Mic ini tolong dibeli 5.000 rupiah. Nanti saya ganti 50 juta rupiah. Mau beli nggak jemaah? Saya jual mic ini ke ibu 5.000 rupiah. Saya ganti dengan 50 juta rupiah. Kira-kira mic ini jadi rebutan nggak? Jadi rebutan jemaah. Karena kita tahu yang kita dapatkan dari membeli 5.000 nanti dibeli balik 50 juta. Kita tahu kita berkorban waktu, perjuangan, kesempatan, gelap-gelap datang ngaji, teman-teman yang live streaming di rumah, TikTok, YouTube, Instagram, meluangkan waktu, mengorbankan harta, paket data, wifi. Tujuannya bi anna lahumul jannah, karena kita sadar betul Allah sudah menukar itu semuanya dengan syurganya Allah. Jadi jamaah berkorban sedikit ini tuh mau ditukar syurganya Allah. Sama kayak tadi, beli 5.000 mau ditukar 50 juta, nggak ada yang nolak. Kita datang ke sini mau ditukar syurganya Allah, masa kita ragu hadirin? Kita bangun subuh, gelap-gelap ke masjid, kata Nabi, gelapnya mau ditukar cahaya terang benderang pada hari kiamat. Masa kita ragu jamaah? Jamaah sedekah subuh, masukin ke kenceleng, ke kotak infak tersebut. Jamaah tahu Allah ganti dengan syurganya Allah. Masa kita ragu sama Allah? Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum. Sudah Allah beli, wahai orang beriman. Apanya yang dibeli sama Allah? Hartamu, jiwamu. Dibeli sama Allah. Jiwamu, hartamu mau diganti sama Allah. Diganti sama apa? Syurganya Allah. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka jihad di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka mati syahid atau hidup mulia. Mereka hidup mulia atau mati syahid. Wa'dan alaihi haqqa, sebagai janji dari Allah yang benar, fit taurati wal injili wal Quran, di dalam Taurat, Injil dan Quran. Terakhir, wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'tum bih. Siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Ada enggak yang lebih tepati janji selain Allah? Nggak ada jemaah. Cuma Allah yang menepati janji. Manusia bisa ingkar, atau mungkin nggak ingkar, kelupaan. Mas kok belum lupa, maaf ya Us. Bisa manusia kelupaan. Mbak udah dikirim belum? Belum dikirim, maaf ya Umi. Manusia bisa lupa, tapi Allah nggak mungkin lupa. Allah nggak mungkin ingkar janji. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'tum bih, maka bergembiralah dengan transaksi jual beli yang kalian adakan dengan Allah. Ya Allah, aku relakan jiwaku dan hartaku semua untukmu ya Allah, karena aku tahu Engkau akan ganti dengan syurga yang sangat indah. Wa dzalika huwal fawzul 'azim. Dan yang demikian itulah kemenangan yang besar. Allahumma arhamna bil Quran. Sehat selalu hadirin. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita semua kesempatan untuk terus bisa istiqamah
sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Kita bangun masjid ini bukan cuma sekedar fisiknya, tapi kita bangun bagaimana caranya masjid ini mudah-mudahan memberi manfaat pada banyak umat, memberi maslahat pada banyak kebaikan, dan dijadikan dengan pertolongan Allah masjid ini sebagai masjid, salah satu masjid yang menjadi mercusuar kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan Allah jadikan siapapun yang terlibat, jamaahnya, muhsininnya, agnia yang membersamainya, sejak dulu tanah, sejak bangun fisiknya, dan sampai program-program yang selalu disupportnya, Allah berikan pahala sampai hari kiamat tanpa putus sama sekali. Dan Allah berikan kepada kita semua pahala jariyah atas amal soleh yang dilaksanakan di masjid ini sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah ridho pada setiap ikhtiar kita mengaji setiap hari, perbaiki diri tiap hari, dan hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan. Semoga Allah ganti dengan syurga firdaus tanpa hisab. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma rabbana, Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat selalu jamaah. Kami terus mendoakan jamaah dalam safar, kami mendoakan jamaah offline maupun online. Dalam nanti di sana di tempat-tempat mustajab, kami juga insya Allah mendoakan baik jamaah offline di MAF maupun online di TikTok, YouTube, Instagram. Insya Allah kita satu ketika bisa umrah bersama-sama insya Allah. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.